Berarti kan misalnya timnas U23 gitu. Semua di sana dipusatkan. Iya, tapi kan akarnya mana? Nah, itu justru. Makanya dananya lebih prioritasnya kemana nih? Mendingan di top tier dulu dihabisin atau mau yang justru yang bawah-bawahnya dulu? Ya tergantung prioritas daripada federasi. Oke, Prioritas federasi mau apa nih? Kalau saya sih dari dulu juga dari Sportcast juga udah bilang Diklat itu kan udah punya contoh bagus. Ya. Selamat datang di Versus, program yang mempertemukan argumen dua sosok yang ada di kanan dan kiri saya. Kita sebut saja di sebelah kanan saya ada mantan pemain sepak bola, mantan manajer, mantan dulu zaman masih jadi main tuh mantan punya mobil eksotis, jadi pemain tuh salah satunya ini nih. Dan juga mantan manajer tim artis. Dan sekarang bisa dibilang kapten, mantan kapten nggak bisa dibilang mantan kapten karena sampai sekarang dia menjadi cap kami. Makanya gue pakai nih jersey Persija. Gue bawa khusus ini karena menjadi cap sepanjang masa buat gue. Ya, ini ada Hamka Hamzah. Kapten. Di sebelah kiri saya. Ya. Ada Kapten Bajak Laut. Terompak dong. Ada Kapten Separatis. Pedagang senjata. Mantan bujangan. Dan mantan pendemo yang dicari-cari pemerintah ya. Ada Muhammad Al-Qadiri. Jenderal. Pangkatnya lebih tinggi daripada kapten. Jenderal, gimana ceritanya? Ya seru sekali mempertemukan Mamat dan juga Hamka Hamzah. Tapi yang jelas hari ini temanya juga cukup menarik karena ini yang lagi dalam seminggu ini juga diperbincangkan khalayak olahraga atau penikmat olahraga. Temanya adalah diguyur dana miliaran rupiah. Sepak bola dikebut demi kejar prestasi. Nah ini ada sedikit fakta yang akan saya sampaikan karena pemerintah lewat Kemenpora menggelontorkan dana 407,7 miliar rupiah untuk dukungan pemusatan latihan jangka panjang 13 cabang olahraga menuju Olimpiade dan Piala Dunia. Nah, 12 diantaranya adalah cabur yang memang mengirimkan wakilnya ke Olimpiade Paris dan sisanya adalah sepak bola. Tapi menariknya, sepak bola menjadi urutan pertama dalam cabur yang mendapatkan dana paling besar yaitu 199,7 miliar rupiah. Diikuti PBSI yaitu bulu tangkis 37,6 miliar, FPTI panjat tebing 24,9 miliar, Perpani atau panahan 20,3 miliar dan juga Pasi dari atletik 19,9 miliar. Itu 5 topnya dari cabur yang diberikan dana terbesar oleh Kemenpora atau pemerintah. Nah, ini kita lihat memang sepak bola, kemarin juga ada yang menanyakan mengapa sepak bola mendapatkan dana sangat besar. Memang lewat Kemenpora disebutkan memang menjadi prioritas sepak bola karena ada cabang strategis dan berpotensi tinggi meraih prestasi dan sesuai dengan nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional dan dukungan untuk program pembinaan dari kelompok umur 17 tahun hingga senior dengan target utama Piala Dunia pada masing-masing level, Asian Games dan juga Olimpiade. Dan juga kita baru tahu kemarin kan juga Piala Dunia U17 juga sudah kita berhasil lolos untuk mengikutinya. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu faktor membuat pemerintah semakin optimis untuk memberikan dana besar untuk sepak bola. Dan di luar dana ini pun juga Ketua PSSI juga menyatakan akan mencari dana sendiri untuk mendukung pembangunan sepak bola. Tapi satu sisi gue juga ingin menanyakan kepada coach atau gue manggilnya Cap aja deh, Cap Hamzah dan juga Cap Mamat. Jenderal bintang 4 Persipura. Ada 2 whiteboard yang ada di depan kalian, boleh dibalik. Kalian boleh menuliskan 4 top prioritas PSSI dalam penggunaan dana bantuan dari pemerintah untuk mencapai target. Pemenuhan targetnya menurut kalian apa yang menjadi prioritasnya dalam penggunaan dana tersebut? Apakah itu pembinaan ini tulis nih. Ya, dari yang paling nomor 1 sampai nomor 4. Yang paling penting nomor 1 sampai yang paling nggak penting nomor 4. Ya penting semua tapi. Ya itu ya. Mau itu mungkin sepak bola putri, mau itu liga kita, mau itu wasitnya impor. Atau komdisnya nggak usah. Bisa semua nih. Jangan. Ya itu ya akan kita tuliskan sambil nanti kita juga akan melihat memperbandingkan 2 argumentasi dari Hamka dan juga Mamat.
Nanti kita akan mulai dulu dengan Toskoin seperti biasa. Cap Hamka tuh MU kan ya? Enggak juga. Nggak mau ngaku juga. Karena MU lagi jelek kali ya. Dulu MU sampai 2008. Ya kan, gue inget dulu MU. Setelah itu Real Madrid kalah juga lagi. Udah pindah lagi ya. Gitu. Ya. Oke, kita akan mulai Toskoin dulu untuk siapa duluan yang akan membacakan argumentasinya. Oh, bukan fans MU. Dulu fans MU, sekarang udah enggak. Berarti harus tetap MU. Tetap MU. Saya Andy Cole. Andy Cole. Oh, Andy karena Cole. Itu ada siapa itu? Andy Andy Cole. Cole. Oke. MU. MU ya. Oke, kita mulai. Jatuh. MU. Oke, mulai dulu. Hamka mau duluan apa mau ngasih Mamat duluan ngasih argumentasinya? Oke, Bang Mamat dulu. Bang Mamat dulu. Silakan Mat, argumentasinya apa aja prioritas? Ini supaya beliau bisa nyontek. Nah. Lempar saya duluan. Bisa. Saya. Ya. Nomor 1 yang harus digunakan ini bukan hanya dana ini ya. Ya. Bukan hanya dana dari yang dibagi Kemenpora, tapi kan sumber dana PSSI itu ada lain-lain. Betul. Ada dari FIFA juga, ya kan, ada dari Investor, lain-lain lah. ya. Sponsor, ya. Kalau saya yang pertama ya sudah pasti adalah fasilitas sepak bola. Oke. Fasilitas sepak bola ini jangan berpikir picik. Fasilitas itu adalah lapangan, enggak. Fasilitas itu gym, Ya. tunjangan gizi pemain dari yang paling kecil sampai paling senior. Terus kemudian jajan dan lain sebagainya tuh, motivasi pemain dan lain sebagainya lah. Itu mencakup semua fasilitas itu. Yang kedua kompetisi. Kalau fasilitas sudah bagus, dananya juga harus buat kompetisi. Karena kalau dia kekar tapi nggak main Percuma. kan. Gizi dia bagus tapi nggak main. Kompetisi. Nggak ada kompetisi, Betul. latihan doang. Dari umur berapa nih? Dari sejak dini? Dari sejak dini. Dari sejak Kalau dini. kita punya program jangka panjang, ya berarti harus dari sedini mungkin. Betul. Dari U8, Level U12, U15, U17, U20 dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, timnas. Ya. Dananya digunakan buat timnas. Tapi timnas ini spesifik. Kalau dari saya ya. Ya. Karena yang atas-atas sudah banyak sponsor lah dan lain sebagainya gitu U23. Tapi untuk scouting. Oke. Kan kita sekarang punya Dirtek. Detek. Kalau dulu kan kita kenal dengan Coach Indra Safri, Betul. ke pelosok-pelosok cari Betul. pemain. Ya. Saya pernah wawancara, beliau bilang ya kadang diundang, ada turnamen saya lihat pemain ini bagus, Ya. kadang pakai duit saya sendiri. Betul. Nah, mending kita fokus sekarang scouting Betul. di seluruh Betul. By the way, Dirtek Daerah. kita sekarang siapa ya? itu. Itu yang Itu Jordi. bareng Kan dia bukan ya. Dirtek namanya. Oh iya. Namanya apa? Develop Bukan. system. Iya. Advisor apalah itu? Advisor. Tapi kayaknya itu dirangkup semua sama dia. Yang semua. Kalau di- Dirangkum Oke, semua. jadi dia akan Nggak semua. hanya soal teknisnya. Betul semua. Di luar lapangan juga dia Betul. ikut memberikan usul deh. Ya. Nah, jadi mending itu digunakan buat scouting. Jadi kita butuhkan bibit-bibit untuk masuk ke U15, U17, Betul. U20. Nah, siapa tahu ada banyak mutiara di Betul, luar sana betul. yang tidak terpantau. Nah, Bukan di luar gunain negeri, lah. bukan di luar negeri lagi, tapi benar ada Betul, di betul. Nusantara Ya kan ya. mau kolaborasi kan. Betul, Kita betul. cari yang diaspora, Diaspora, tapi juga kita juga cari dari yang ada. Nusantara. Iya, karena Oke. kita udah lama tidak Mau punya. melahirkan Buas Kurniawan, Betul, Bambang. kita Bambang. tidak punya lagi kisah-kisah kayak Boa Salosa, ya Betul, Besroni dan lain sebagainya gitu ya. Yang ditemukannya di tempat Betul, dia betul. gitu. Ya. Yang keempat sepak bola putri. Karena kan janjinya adalah liga, udah ditunda. betul. Udah ditunda, kalau Ya, ditunda ya, nggak ya, jadi ya. lagi ya gimana gitu. Ya. Itu dari saya. Lengkap ya, cukup ya. Wassalamualaikum Tepuk tangan warahmatullahi dulu wabarakatuh. untuk Jenderal Mamat. Gila. Nah, Cap Hamka sebagai mantan pelaku pasti juga tahu seluk-beluknya sepak bolaan. Menurut Cap Hamka ini apakah yang di prioritaskan Mamat apakah memang sudah sesuai atau Cap mungkin punya urutan berbeda atau punya argumentasi yang lain dari prioritas ini? Kalau saya berurutan enggak, karena hampir sama dengan Bang Mamat. Oke. Cuma kalau kita mantan pemain itu hanya garis besarnya saja. Oke. Makanya saya senang ketika berdebat sama Bang Mamat. Karena dia menjelaskan untuk apa ini. Kalau saya kan Garis besar. garis besar. Garis besar, Contoh, kalau nomor 1 sampai man kita nggak boleh urut. Tapi ini Oke. semua penting. Penting. Sama dengan Bang Mamat, timnas, Oke. Oke. kompetisi liga, usia dini sama infrastruktur. Infrastruktur. Nah, penjelasannya Bang Mamat tadi itu, makanya kalau ada acara jangan asal ngarul ngidul gitu ngomong. Jadi jelas Bang Mamat tadi apa? Timnas apa? Fasilitas. Nah, ini harus saya tekankan bahwa pemain itu hanya memberikan garis besarnya. Iya. Yang bisa menjelaskan itu ya mungkin
kayak Bang Mamat, Panji, ya kan, Iya. Bang Rian, itu menjelaskan bahwa ini penggunaannya ini. Kalau kita pemain kan hanya mantan pemain hanya bisa melihat wah lapangan kita kurang. Betul. Nah, berarti garis besarnya itu. Itu juga orang umum bisa lihat juga kan. Betul, Misalnya betul. kayak di daerah saya lapangan itu cuma satu. Betul, Fakfa. betul. Itu cuma satu. Dipakai 17 ya itu. Dipakai sepak bola ya itu. Kadang-kadang dipakai latihan ramben. Betul. Sumpah. Di situ. Upacara Cuma semua satu. dipakai, semua Ada dipakai. di sana. Cuma satu itu. Dulu Semua 2. dipakai. Prioritas di sana Dulu dulu. 2. Tapi lapangan yang nomor 2-nya yang nggak ada tribun Betul, lah. betul. Yang lapangan doang. Udah digusur buat jadi landasan bandara. Jadi udah sisa satu. Habis. Habis. Nah, yang menarik juga sepak bola putri, Bang. Jadi banyak juga adik-adik kita yang khususnya di sekolah sepak bola itu banyak yang wanita. Ya. Tapi arahnya kemana belum ada liganya. Hanya ada kalau nggak salah Liga Pertiwi. Ya. Liga Pertiwi lagi berjalan. Nah, makanya timnas kita ini juga yang khususnya putri agak agak susah untuk mencari pemain agar masuk di timnas. Nah, itu salah satu fokus yang harus PSSI juga segera gulirkan itu, laksanakan. Jadi untuk dana dari Kemenpora ini ya kita bisa tahu timnas lagi kejar-kejaran untuk Piala Dunia. Makanya fokusnya Pasti ke timnas ya. PSSI itu dapat tambahan dana daripada olahraga yang lain. Tapi Cap, gue mau nanya deh, kan kita tahu dulu ada kayak dulu sekolah Ragunan yang melahirkan bakat-bakat besar gitu. Itu juga ada sekolahnya, tapi kan di luar sepak bola ada pemenuhan untuk ilmunya sekolah juga kan. Oh, itu. Karena di luar negeri kan sebenarnya penting itu, kayak Betul, Lamasia betul. itu ada pendidikannya. Jadi ketika memang ternyata jalur karirnya nggak dapat, minimal lu punya base sekolahnya untuk bisa. Betul. yang Hanya relevan, saja kan? beberapa tahun ini diklat seperti Mati hilang suri ya? tambah. Betul. Iya, betul. Betul. Di Itu daerah-daerah kenapa, Cap, menurut lu? ya kalau itu kan masuk Kemenpora udah termasuk karena dia Iya, iya. diklat kan. Hanya saja juga bagian Asprop, Askotnya Iya. itu juga harus Nah, itu bertindak juga. Jadi Iya, contoh diklat dulu kan terbaik pasti akan ke Ragunan. iya. Dan di Ragunan ini lulusan Kurniawan, Iya, Bambang bagus-bagus Pamungkas. semua itu. Primavera juga rata-rata diklat. Itu makanya Iya, Bang. iya. Jadi yang sekarang ini Salatiga, mati suri diklat ini ya sedih sih sebenarnya. Sedih kita kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lalu tuh diklat tuh banyak sekali mantan-mantan pemain timnas yang Hampir bekas semua diklat. itu ya? Hampir semua. Iya, iya, Hampir semua. Nah sekarang nggak kelihatan. Gitu loh. Karena kan dulu kita tahu, bahkan sampai sekarang masih ada banyak yang kontrak-kontrak pemain di liga itu kan sangat pendek gitu ya, Betul. setahun, 2 tahun. Jadi ya ketika nggak kepake tiba-tiba mangkal di Tangerang atau ngapain gitu kan. Jadi, betul. nah itu seberapa penting sih akhirnya ketika memang jalur sepak bola yang nggak dapet dibekali itu sepak bola ilmu yang pada akhirnya bisa membawa kita dapat ijazah S1 Betul, atau betul. apa gitu menurut Cap. Nah, sebenarnya di tahun 2000-an sampai 2007 itu banyak juga pemain-pemain yang membawa prestasi daerahnya atau membawa prestasi klubnya. Zaman itu kalau nggak salah banyak pemain juga yang langsung masuk PNS. Ya sekarang kan? jalurnya gitu Kita ya, punya PNS, jalurnya dulu polisi PNS, gitu betul. ya kan. Nah, setelah ke sini 2007 ke atas sepak bola menjadi bisnis, jadi merasa bahwa cukuplah saya di sepak bola bisa menghidupi dan akhirnya pas berhenti main bola dia bisa buka usaha. Tapi alangkah bagusnya ya seperti kayak Bang Panji bilang tadi, diklat tuh harus dihidupkan kembali. Betul. Bukan hanya yang kompetisi usia dini, tapi diklat juga ketika ada liga di daerah yang terbaik ditampung dulu di diklat. Nanti kan pertandingan antar diklat tuh. Iya. Dulu kan ramai sekali. Sering. Dulu belum ada medsos kita udah tahu ini diklat ini main ini. Sekarang malah medsos bagus, nggak kedengeran itu. Itu sih. Seberapa penting musatan latihan yang katanya lagi dibangun dengan sangat mewah di IKN sana dibandingkan infrastruktur yang ada di daerah-daerah gitu yang memang dibikin lebih banyak lapangan bola, dibikin lebih banyak Pemusatan latihan gimana? kan mau ada training center yang Ya, lebih di bagus IKN. sana kan, Oh, IKN yang memang sangat mewah gitu. Itu Ya. seberapa penting itu menjadi prioritas dibandingkan memang yang ini yang justru di daerah-daerah. Enggak, kalau itu kan top tiernya. Nanti pada akhirnya kan berpusat di ibu kota lah. Ya, Berarti ya, kan ya. misalnya timnas U23 gitu. Semua di sana dipusatkan. Iya, tapi kan akarnya mana? Nah itu justru. Akar- Makanya dananya lebih prioritasnya kemana nih? Mendingan di top tier dulu dihabisin atau mau yang justru yang bawah-bawahnya dulu? Ya tergantung prioritas daripada federasi. Oke, ini Prioritas yang federasi mau apa nih? Kalau saya sih dari dulu juga dari Sportcast juga udah Akarnya. bilang diklat itu kan udah punya contoh bagus. Ya. Dan itu tersebar di daerah, ketampung, dapat sekolah formal, betul. ditanggung pemerintah, ada kompetisi antar diklatnya 6 bulan sekali.
dapatnya pemain-pemain yang kita lihat berkarir itu panjang, nggak kayak sekarang. Berkarirnya 5 tahun hilang, kita nggak lihat. Dulu tuh berkarir sampai kayak Cap lah. Iya. Iya, sampai Panjang, Cap. 40-an. Sampai player manager loh, Cap. Iya, maksudnya Sampai marah-marah di ruang ganti main juga. itu kan hasil diklat, artinya mental dia ketempa mentalnya. gitu. Misalnya kayak Jawa Tengah tuh dapat banyak pemain yang pada akhirnya PSIS jaya-jayanya di 2003-an itu diklat semua Itu diklat Salatiga tuh kalau untuk di daerah, karena yang kalau Ragunan kan hitungannya dia Pusat, timnasnya. iya. Jadi diklat Salatiga itu salah satu diklat yang walaupun saya orang Makassar, saya harus akui diklat Salatiga itu zaman itu top semua. keren itu. Keren. Ya. Diklat Papua ketemu Ortisan, Eli. Iya, itu bagus. Iya, itu pada akhirnya ya dapat bentuk Primavera. Walaupun secara timnas mungkin tidak ada Betul, hasilnya. betul. Tetapi umur pemain mereka ini panjang sekali, sampai 38 tahun baru pensiun, 39 baru pensiun gitu. Jadi menurut saya iya timnas penting, tapi kan kita nggak pikir 1-2 tahun ini. Atau panjang. Betul, atau kita nggak pikir pemilu 2029 kan. Kita kan mau pikir Indonesia 2045. Ya, Indonesia emas gitu. Indonesia emas. Maksudnya adalah ya ini penting, tapi kan jangka panjang itu penting sekali. Ya. Sambil top priority yang ada di depan mata, tapi juga menyiapkan untuk yang long termnya berupa ini. Iya. Usia dini. Itu. Tapi Cap, ini kan sekarang melihat perbedaan Cap zaman dulu dan juga zaman sekarang era sepak bola modern ini udah ada adanya media sosial, digital. Mungkin juga nggak banyak pemain ini akhirnya melihat konten sebagai konten kreator, sebagai digitalnya sebagai lahan pemasukan mereka, jadi mereka nggak pikir jalur lain di luar sepak bola gitu, sambil mereka mikirin jadi pemain bola, ya exit way-nya atau escape plan-nya kalau mereka nggak sukses ya konten kreator itu. Mungkin nggak zaman sekarang banyak pemain bola muda yang sekarang berpikir seperti itu gitu. Kalau saya sih masih belum bisa menilai, karena banyak pemain-pemain tuh ketika di kamera itu masih gugup ya. YouTuber sepak bola nomor 1 Indonesia. Iya, tapi sekarang lagi ngerti loh. Awal-awal muncul buset yang saya sering nonton. dia bilang, wah curang ini. Yang bertamu ke rumah siapa, siapa. Dia bikin mah semua nonton Mas. Itu keren Jadi banget. saya dapat kutipan dari Mas Bambang, bahwa pemain bola itu kalau di kamera itu kayak gugup. Nah itu harus belajar, karena suatu saat dia pasti selalu akan ketemu dengan kamera. Jadi belajarlah berbicara. Makanya setiap zaman kita dulu hanya Mas Bambang yang berbicara di kamera. Yang lain itu. Dan sekarang ini mungkin itu harus diakui. Biasanya jadi kapten timnas sih biasanya bisa ya ada kapten timnas Bampon itu kalau bicara sama preskon dia Mas Bambang. Coba yang lain, apalagi saya ditanya jadi susah. Nah, belajarlah dari situ. Bahwa pemain bola juga butuh komunikasi. Skill komunikasi. Itu penting banget ya. Iya. Nah, kita kembali ke topik dari soal pendanaan PSSI ini dan juga tadi dari Kemenpora yang sangat besar dari sepak bola. Pasti kalian sering dengar kan dari ada nyinyiran-nyinyiran di timeline media massa ataupun media sosial bahwa kok sepak bola yang prestasinya tidak ada. Betul. Sementara yang lain melahirkan banyak emas. Kok jauh? Jadi kita lihat di sepak bola 199,7 miliar, sementara yang di peringkat keduanya aja PBSI 37,6 miliar, dan ini udah 160 miliar itu. Menurut kalian, Cap selaku pemain dulu, teman-teman pernah dengar nggak ini ada selendingan-selendingan dari cabur lain? Pasti. Cuman hanya saja kita lihat bahwa sepak bola ini kan ya harus diakui. Sepak bola ini nomor 1 olahraga. Populer. Bukan hanya di Indonesia, populer, semua. Ya. Apalagi banyak yang harus didanai kalau untuk sepak bola. Infrastruktur di daerah. Kalau mungkin olahraga lain, ya kita fair karena kita nggak pernah terjun ke mereka. Jadi kita kurang tahu juga kan seperti apa, kompetisinya seperti apa. Hanya saja beberapa kayak bulu tangkis ini kan kompetisi salah satu merek apa itu yang buat acara turnamen itu, betul, ya kan. Betul. Nah kalau sepak bola ini kan kita bisa lihat dari Tarkam dari mana. Jadi ditambah lagi sepak bola lagi seksi-seksinya, ya kan. Populis lah. Nah pasti akan ada arah ke situ. Bahkan netizen pun akan ada bahwa ini akan ada arah ke politik untuk tahun berapa? 2029. Karena masyarakat terbanyak pecinta sepak bola itu nomor 1. 80%. 80%. Gimana Mat, lo ngeliat pandangan ini selendingan-selendingan terkait itu keadilan dalam? Karena si penonton bola sih juga subjektif, Pasti subjektif. Tapi gini, menurut saya
sepak bola betul banyak yang dibiayai Betul. sih. Banyak yang dibiayai infrastrukturnya. Misalnya secara luas lapangan. Ya. Tanah berapa kali berapa itu? Betul. 100 kali Stadion, 80 itu betul. belum lagi tempat duduknya butuh 20 meter lagi. Itu aja udah harga berapa banget, gitu kan. ya. Kalau kita mau bikin Iya, satu iya, ya. iya. Nah, tapi ya maksudnya kalau kita balik tadi misalnya perbandingannya dengan Olahraga lain. olahraga jangan yang lain deh yang kasih kita piala Ya. atau emas di Ya, Olimpiade. bulu tangkis, ya. Panjat tebing. Panjat tebing Panjat kemarin. tebing, Itu ya. bisa 200% kali ya. Iya. Bisa 200-300% tuh perbedaannya. Iya, gitu. jauh banget. Tapi mudah-mudahan ya ini itu adalah dana untuk fasilitas pembangunannya. Betul. Maksudnya untuk bikin Betul. stadion Ya, panjat tebing ya, gitu-gitu. ya. Bukan untuk atletnya juga termasuk gitu Ya. ya. Oke. Misalnya kalau kesejahteraannya tuh Kesejahteraan. harus sama sih menurutku ya. Ya. Nah makanya karena ini dana dari pemerintah yang ngomonginnya udah bukan hanya Pemainnya aja, itu betul. aja. Karena dana pemerintah ini dana Anda juga, dana orang-orang yang Bayar beli, pajak. beli makanan kan udah ada pajaknya. Ya, Nah, itu udah masuk di situ Betul, gitu. Jadi ya semuanya harus dilihat gitu. Kalau federasinya dapat dana miliaran, tapi kalau atletnya susah, itu kita nggak terima juga. Walaupun itu bukan olahraga favorit kita gitu. Ya. Tapi kan olahraga itu membawa bendera Indonesia berkibar di luar gitu. Makanya saya bilang tadi Bang bahwa kita kan hanya tahu sepak bola. Iya. Kita tidak terjun sampai ke dalam dengan olahraga lain. Jadi kita tidak mau salah bicara. Biarkan Iya, itu. kalau memang mau datangkan mantan pemain bulu tangkis apa yang betul. Jadi kalau kita ya karena ngelihat secara keseluruhan sepak bola seperti apa yang dibilang Bang Mamat besar sekali. Iya. Nah, itu butuh biaya besar juga itu sih. Nah, tapi sejauh ini menurut lu, Mat, sejauh ini dana yang dapetin PSSI udah cukup belum sih untuk sepak bola atau kurang? Kita nggak tahu dananya Kita berapa nggak tahu totalnya. ya, belum transparan nggak? Nggak, tapi kalau dari pemerintahan menurut lu cukup nggak? Nggak cukup lah. Nggak cukup lah 200 M. Nggak cukup untuk satu Indonesia ya. Iya, nggak Kecuali cukup. kalau dia bilang 200 M ini buat timnas top. Iya, Nah itu Ini enggak mungkin sih. kita bisa Untuk semua emang kurang sih. Tapi kalau untuk satu Indonesia yang besar Ya, ini ya, Tuhan, Merasa. 200 M. Dan kita juga sudah berterima kasih untuk pemerintah bahwa stadion-stadion beberapa stadion yang Iya. sudah direnovasi kan itu dari Iya. pemerintah juga ya Iya. untuk apa? Termasuk PSM ya. PSM dia di Parepare, cuma hanya di Parepare bukan di Tapi Makassarnya. kan sekarang mau bangun lagi. Ya mudah-mudahan. Di Makassar Ya, kan. kita tagih janjinya, Mudah-mudahan pasti iya. saya pribadi tagih janjinya. Mana janjinya Pak Wali Kota kan? Iya. Soalnya saya mau ke Makassar nonton PSM di Makassar. Iya, Kalau bukan. harus saya ke Parepare sulit. nih. Karena Parepare punya tim sendiri, Iya, Persipare Persipare, kan. iya. Kita 3 jam dari situ. Tapi menariknya kalau kita ngomongin sepak bola di mata pemerintah kan dapatkan, tadi kan kita bilang sepak bola itu seksi. Tapi Betul. menurut kalian, apalagi coach atau kayak Hamka, kenapa sepak bola di mata investor belum begitu seksi? Karena kita ini berkaca dari banyak tim-tim. Betul. Kan semua pemilik tim kita lihat siapa Nabil, Bos Betul, Nabil betul, ya, siapa betul. yang bilang Semua. tidak ada tim yang untung. Nah, Betul, itu betul. kenapa menurut Kep Hamka? Karena apa ya, sepak bola kalau menurut saya bisnisnya belum terlalu jalan, baru berapa persen hanya dimiliki kayak Bali, Persib, Iya, tim-tim iya. besar lah. Kalau yang lain kan belum dari penjualan tiket aja belum bisa menghidupi Iya. hanya berapa persen lah menghidupi Betul, klub, terus kecil lah. merchandise dan kompetisinya juga di mata investor juga belum terlalu bagus. Jadi Iya. takut juga mereka masuk kan. Iya. Karena kita masih ya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian satu. Investornya melihat sport, melihat kompetisi, melihat wasit, melihat pemain, semua dilihat. Jadi masih mau ke arah kemajuan lah sepak bola kita. Belum sama dengan Thailand. Ketika sama dengan Thailand, saya rasa investor-investor besar akan mensponsori semua tim. Secara Gitu. bisnis kita emang industri belum begitu berjalan. Belum, tapi dari segi fanatik ya kita nomor satu. Nomor satu. Itu. Apalagi soal jempol kita nomor satu. Nomor satu. Kalau ada voting gol terbaik pemain Indonesia, Oh. ada tuh kita. Iya. Pasti kita nomor satu. Tapi kita tadi berbicara soal infrastruktur, fasilitas yang didapatkan di era sekarang ini. Kita mungkin pengen tahu juga dengar dari Kep Hamka. Dulu waktu zaman masih mendalami sekolah sekolah sepak bola sampai ke akhirnya terjun menjadi pelatnas dan lain-lain. Itu seperti apa fasilitas yang didapatkan dibandingkan dengan sekarang gitu? Sangat beda jauh. Beda banget. Sangat beda jauh. Suka dukanya seperti apa zaman dulu? Dulu gym di mana? Belum ada. Pakai ini, pakai pasir sama kaleng gitu nggak? Ya, kaleng di semen. Kalau lapangan, Atau gimana, kalau gimana ya? kalau hanya lapangan itu banyak dulu.
Banyak. Banyakan dulu daripada Dulu, ya. Ya, sekarang hanya ya itu berdebu. Jadi julukannya Santiago berdebu kan. Jadi Iya, dulu. tapi banyak Iya, lapangan. iya, banyak lapangan. Banyak pakai lapangan. pasir, ditambah Betul. lubangnya pakai Iya, iya. pasir. Betul. Jadi baru beli sepatu hari ini 2 minggu dah Jebol, habis ya kan. hancur. Nah, kalau untuk sekarang ini sudah tertata banyak juga yang rumput sintetis kita Iya, bisa sangat lihat. bagus Jadi saya sekali. rasa perbedaannya sangat jauh memang, sangat jauh. Sekarang lebih ke arah kalau saya sebelum beberapa tahun ini semi pro, sekarang udah pro lah Ya. untuk sepak bola kita ini. Kita Masuk lihat. akomodasinya gitu Cap, dari transportasinya, mesnya atau tempat tinggalnya atau hotelnya waktu akhirnya menjadi pemain pro dan main timnas, gimana zaman dulu Cap dibandingkan dengan Zaman sekarang? dulu masih naik angkot. Terus kalau nggak ada uang ya kita jalan kaki. Iya, Berapa iya, sekarang? iya. Sekarang ini kan ya namanya zaman sudah berubah, jadi ya berubah lebih semua. bagus semuanya. Hanya saya lebih kalau pemain, bisa ditanya pemain-pemain yang udah pensiun zaman dulu sebenarnya susah itu kan. Susah bener itu. Itu susah sekali itu. Jadi ya tapi itulah yang membuat para pemain itu lama. Iya, jadi mentalnya berkarir. ya. Survivalnya tinggi ya, survival Betul, thingsnya tuh betul. tinggi zaman dulu kan. Jadi lo emang dalam keadaan susah dituntut untuk bisa berkreatif dan bertahan dengan situasi susah Ya. dibandingkan sekarang semua udah dapat apa aja gitu kan. Betul, karena zaman dulu ya bukan lagi setengah tiang, setengah leher pun iya. Jadi kalau nggak kuat-kuat ya pasti cedera dini. Tapi kalau kuat dia akan panjang. Dulu aduh, serem-serem senior dulu. Tapi dulu kan Kita mau dihajar di sini. Sekarang nggak bisa. Ada VAR ya. Jadi kalau orang yang lama main bola berarti tahan banting dulu. Tahan banting. Tahan banting. Apalagi usianya panjang ya, Betul, apa usia main bolanya. Betul, ketemu kakak Aples apa enggak? Veteran kita Ketemu Mauli Lesi. Mauli Lesi, wah, itu kayu ulin itu, aduh. Susah patah itu kayu ulin. Tapi gue dulu pernah, kan gue lumayan ngikutin ini ya, karirnya Cap Hamka ya. Dulu kan di awal-awal, karirnya cukup cepat, terus juga sempat diberitakan oleh banyak media massa, wah Hamka Hamzah dengan mobil sportnya gitu kan. Itu memang dulu sudah cukup lumayan zaman dulu itunya income dari sepak bola, atau memang ketika memang udah menjadi pemain pro atau pemain timnas langsung banyak sponsor yang masuk gitu. Enggak, kalau dari sponsor nggak ada. Zaman dulu nggak ada sponsor-sponsor Belum ada. seperti kayak sekarang. belum ada sosis zaman dulu ya. Belum ada. Sekarang kan pemain-pemain nasional kita ya itu apresiasi lah. Iya, iya, Karena bagus sekarang. ya banyak kontrak sponsor. Kalau kita dulu hanya saja aparel. Selain itu nggak ada. Sama sponsor tim aja ya berarti ya. Betul. Jadi kalau sekarang ini ya memang wajar lah, memang wajar. Memang wajar para pemain itu mendapatkan banyak sponsor. Kalau dulu kita ya harus masuk timnas dulu baru bisa dapat sponsor, itu pun aparel aja. Aparel, sepatunya. Betul. gitu ya. Tapi untuk dihitung dari kontraknya pemain bola yang Bang Panji bilang ya sudah cukup sih sebenarnya. Sudah cukup. Kalau nggak telat. Zaman itu malah enggak. Karena Waduh. BUM APBD zaman dulu. Nah ini sekarang katanya mau dikembalikan lagi ke APBD. Tolong ya. Nah, ini kalau dikembalikan lagi Gimana mau jadi industri? Makin turun. tapi memang ada undang-undang kalau tidak salah, bahwa saya kaget ketika ada statement di media massa bahwa gambar Pak Erik ya akan ada dana APBD lagi khusus Liga 4. Oh. Jadi APBD itu sebenarnya ada khusus amatir. Amatir emang Karena itu ada undang-undang percepatan sepak bola Indonesia. Betul. Ya. Itu Tapi ini termasuk bukan ini Bang. Jadi ada waktu kita APBD terakhir itu 2008. Itu enggak boleh klub profesional. harus amatir. Harus amatir. Nah, amatir pun nggak langsung turun duit dari Jakarta. Ya. Dia nggak turun langsung ke tim itu. Dia melalui KONI. Oh. Nah, KONI kalau nggak salah KONI baru turun berapa? Nggak semua. Takutnya ya, Gitu. takutnya ya. Iya. Lebih lancar Liga 4 nih. Secara gaji. Pemain Itu dari dia. atas. Mending kita main Liga 4. Tinggalin semua. Kalau PBD mah Liga lancar 1, biasanya. iya. Lebih lancar. Lancar. Tinggi lagi kan. Mending Liga Kita 4. Liga 4 aja. Malah rebutan. Kita degradasi aja. Liga Liga 4 gitu. aja. Iya. Nih Cap, apa apresiasi yang pernah dirasakan oleh Cap Hamka secara langsung agar kita tahu nih efeknya untuk dampaknya pemain secara langsung tuh apa dulu apresiasi dari klub, pemerintah terhadap pemain bola zaman dulu seperti apa sih? Ya, kalau zaman dulu memang tetap masih diperhatikan, tapi kalau dilihat zaman Pak Erik harus kita akui. Bukan kita mengangkat-ngangkat, tapi zaman Pak Erik terus pemerintahan kan mengikuti ketika PSSI-nya bagus, pemerintah pasti akan percaya dengan PSSI-nya. Diperhatikan Jadi banget. diperhatikan sama pemerintah.
Apalagi bagian daripada pemerintahan Betul. juga. Iya, Walaupun dulu kita juga diperhatikan, zaman Pak Agung diperhatikan, tapi tidak sebesar saat ini. Dan ini juga hasil dari timnas kita yang mau berprestasi. Nah, jadi ada fokus pemerintah itu ke sepak bola ini. Di mana di tangan Pak Heri ya kita bisa lihat kemajuan sepak bola. Mungkin ya pemerintah kita percaya 100%. Jadi perhatian. Secara lobby juga lebih gampang lah. Untuk ini karena kan bagian dari pemerintah. Iya. Dan berarti kita tahun ini tidak akan jadi maju bersama lagi. Tahun lalu kan kita mau maju tuh. 2029, Bang. Kan waktu itu kita mau maju tuh. Waktu itu udah deal. Udah mana maju di mana? PSSI. Wih. Kita kan udah deal waktu Tapi ini itu. udah beda. Udah beda, Bang. Kalau PSSI agak susah karena menyaingi Pak Erik susah. Exco. Nah, Asprof. Istri Abang orang Makassar. Salaman. 2029 kita. Caleg. Pak Api diajak sama Pak Api, mohon maaf ini diajak sama Kepamka, bukan saya ya. Usulan ini bukan dari saya, Pak Api ya. Iya, di Fakma kamu mama. Ke Makassar. Nanti tukaran 2034 Kepamka ke Fakfa. Calon di Fakfa. Kita ganti-gantian. Nah, ini buat Mamat. Setuju nggak kalau dana dari pemerintah dialokasikan juga ke pendidikan ke pemain sepak bola itu? Dana dari pemerintah yang tadi, apa yang APBD yang rencana nih? Enggak, pemerintah. Dia alokasikan ke pendidikan main sepak bola. Iya, makanya kalau yang Sekolah- tadi yang sekolah kayak kita diklat gitu sepakat ya, bersama itu diklat tadi Iya, kan. iya. Diklat itu kan Setuju ya. diurus sama pemerintah pastinya karena Betul. itu bagian dari, jadi bukan PSSI itu, hitungannya adalah Kemenpora. Betul. Kemenpora mungkin ketika PSSI dia mau mencari bibit dia bisa bekerja sama dengan Kemenpora, dia menyumbang juga. Kita kolaborasi lah Kemenpora dengan PSSI karena kan boleh berkolaborasi dengan pemerintahan, itu boleh sekali dari FIFA ya. betul. Itu boleh, yang tidak boleh adalah intervensi. Betul, Misalnya Kemenpora tiba-tiba dana kamu saya yang kelola aja, itu di ban langsung. Nah, jadi masuk bikin diklat lagi kalau memang dirasa itu yang lebih bermanfaat dan kita sudah punya pengalaman dulu, ya udah Kemenpora bikin itu, dananya dialokasikan lewat itu jadi pendidikan terjamin. Makanan bergizi. Makanan bergizi bagus ya. Ya kan atlet butuh makanan Harus bergizi. penting itu penting. Atlet loh ini. Benar penting. Kita nggak bicara untuk semua orang. Penting. Makanya program kalau itu makanan kita bergizi debat penting. tuh. Untuk semua. Kan ini buat 100-200 orang doang ini. Kurang suka program pemerintah kayaknya Mamat nih ya belakangan. Kan kita mau efisiensi. Justru saya suka efisiensinya. Kayak Pangga udah mulai nyengir-nyengir. Gak berani kalau dari pemerintah. Gak ikut ikutan dia. Saya khusus bola aja. Katanya mau maju 2029. Belum, Bang, jangan dulu sekarang. Sekarang berubah langsung tiba-tiba. 4 tahun lagi. Langsung berubah. Tapi lu tiba-tiba. pernah nggak punya cita-cita jadi main bola? Waktu dulu di Fakfak. Iya, tapi saya realistis dulu karena teman-teman saya jago-jago. Hah, jago-jago. Oke. Jago-jago. Jadi saya lebih mendorong. Jadi saya tuh hidup dalam lingkungan yang semua jago main bola. Iya sih, emang Semua jago main bola gitu. akal ya, kayak Iya, kayak yang kalau Lego kita gitu ya. rolling misalnya futsal atau lapangan besar, Iya, iya. 11-11 diganti. Aman, tetap aman tim ini. Tetap aman tim ini Betul, gitu betul, ya. betul. Kita sampai punya di dalam satu tempat main yang sama, kalau di sana sebutnya komplek. Kalau di sini komplek kan perumahan. Kalau kita tuh kayak apa ya, dekat suatu tempat, misalnya komplek RRI anak-anak. Nah, itu sampai punya 3 tim. Dan 3-3 jago. susah ya Tim kalau gitu. senior, Iya. U23 ke bawah, U21 ke bawah. Jago Kita yang bikin semua. sendiri. Maksudnya, ini 21 masuk sini, ini 23 masuk sini. Di sel Dinamo Dinamit. Itu 3-3-nya jago. Yang muncul itu semua. Bang Errol Iba. Iya, Errol tapi di Jayapura. Yang muncul itu Arnold Bame, Iwan Colo, Iwan Bau, Ridwan Bau. 2005. Tapi Bang Kakek Errol kan Kaki Errol Fakfak. Fakfak. Kan kita juga mau maju di Fakfak tuh. Kita udah bikin tagline-nya Roma. Errol Mamat. udah lu warga Fafak. Iya kan? Yang kampanye kita dia ke sana kan. Iya. Banyak jalan mencoblos Roma. Kalau Mahamka apa Mas? Kalau Mahamka apa? Apa? Singkatan apa tagline dipikirin dulu. Masih ada 4 tahun ke depan. Enggak, biar Pak Api lah yang ngurus kalau Makassar. Hama. Jangan hama dong, ada yang menjelekan kita dong. Hamka Apa Mamat. menjelekan kita? Iya. Tusuk hama. Jadi hama. Tapi hama di Bugis sama Makassar kan beda. Hama. Iya kan? Beda kan? Beda, itu istilah wih, kaget gitu kan. Iya, kaget. Nah, kalau buat Kang Hamka ini kan melihat bagaimana seksinya sekarang ada Piala Dunia depan mata U17 ditambah senior juga sedang membidik seperti itu dan juga dana sepak bola sangat besar dari pemerintah. Sekarang pesan coach Kep Hamka untuk anak-anak muda di sana gimana untuk menjadi pemain bola? Apakah sekarang sudah
menjanjikan untuk menjadi karir atau masa depan buat Ya, kalau sekarang muda, ya, anak-anak kecil? dari zaman saya ya, bukan senior saya, tapi zaman saya kehidupan untuk sepak bola untuk menghidupi itu sudah lebih dari cukup, apalagi sekarang, ya kan? Ada dunia digital lagi ya. Betul, yang penting bagaimana pemain itu bisa konsisten. Nah, konsistennya dalam apa nih lu nih? Konsisten dalam arti itu dia tidak hanya bagus di 1-2 tahun. Oke, ini Dia yang terus penting. lah. Gimana cara menjaganya? Mereka sendiri yang tahu. Gitu. Jadi pemain bola ketika konsisten, kita lihat banyak pemain-pemain sepak bola luar juga bisa sampai 15 tahun, 20 tahun. Bahkan di Indonesia pun ada. Iya. Nah itu kalau konsisten begitu, saya rasa setelah berhenti main bola, dia akan tetap punya harta yang cukup. Itu sih. Yang penting ya. Dan bagaimana menggunakan investasinya ketika Betul. punya harta yang cukup ya. Betul. Karena kan dulu sempat kita melihat iba banget waktu itu pandemi dan sebelum pandemi mantan main sepak bola, main timnas, jualan handphone, pulsa, Ya. gitu-gitu yang kayaknya memang nggak tahu memang dananya nggak cukup atau manajemen keuangannya nyata tidak diberikan ilmunya waktu Ya. dia masih Makanya itu zaman sekolah ya. dibutuhkan pendidikan juga. Itu penting Pendidikan banget. dalam arti sekolah itu kuliah. Jadi Kayak PFA itu kan dapat semua tuh. betul. Apa football Nah, academy. sekarang itu penting. sekarang SSB ini kebetulan saya ada udah turun ke SSB. Jadi memang khususnya di kota Tangerang ya. Tangerang tuh ada memang sekolah SMP, ada murid saya bahwa itu memang sekolah apa ya kalau dibilang sekolah prestasi. Oh, Di situ seluruhnya bukan hanya sepak Beasiswa. bola. Oh, oke. Khusus Jadi beasiswa. atlet-atlet Ya, yang kayak Diklat dulu berarti ya. Enggak Bang, tapi ini sekolah negeri. Oke. Sekolah negeri Oh. bahwa kalau tidak salah itu SMP apa itu seluruh atlet yang berprestasi bukan sepak bola masuk ke Dikumpulkan situ, situ. dikumpul. Oh. Berarti SSB lain saya rasa bekerja sama juga sama sekolah itu. Bagus tuh program-program Itu. seperti itu ya. Itu sangat bagus, itu sangat bagus. Ya, kita rekap sejenak. Ini dia prioritas-prioritas dari Mamat dan juga Kep Hamka terkait dana yang digunakan dari pemerintah atau PSSI untuk mencapai target ini. Prioritas menurut Mamat adalah fasilitas sepak bola, gym, gizi, dan juga pemain. Kemudian yang kedua adalah kompetisi dari level junior sampai senior. Kemudian ada timnas, yaitu dalam bentuk scouting dari tadi seperti Dirteknya, men-scouting, mencari bibit-bibit dari Nusantara, pelosok-pelosok yang mungkin belum terjangkau. Karena mungkin sumber daya kita selama ini mungkin agak berkurang, tapi dengan dana yang cukup mungkin akan bisa lebih mencakup lebih luas lagi. Tambah sepak bola putri, tidak hanya timnasnya tapi juga liganya bisa berjalan. Tambah kompetisinya. satu lagi. Apa itu? Futsal saya lupa. Karena itu PSSI juga. Bapak pelaku ya? Iya, sekarang udah bisa PSSI lagi ya. Itu iya, PSSI kan. Sudah Sekarang diambil? PSSI juga. Ya memang dari FIFA-nya kan gabung sama itu. Cuma di kita karena Sempat tidak mau bersama, sekarang udah sekarang akur gabung lagi, udah dirangkul lagi. Dari FIFA futsal itu bagian dari FIFA. Betul. Termasuk sepak bola putri juga bagian dari FIFA. Cuma di kita Iya, karena saya ada, pikir. ada dua matahari. Matahari dulu. Sekarang udah Sudah. gabung era yang baru yang Sudah anak-anak muda bergabung. ini. Oke, Sudah baru tahu. bagian lagi daripada Semangat buat teman-teman kita nih yang pemain futsal. Iya, makanya Iya, iya. kasihan juga tuh. Futsal juga kan bawa prestasi buat Betul, kita. betul. Bagus. Harus sejahtera juga. Betul. Betul. Makanya dia juga lagi bagaimana caranya, kemarin gue ngobrol sama si Dirga, bagaimana membangun industrinya biar juga bagus Iya, gitu, secara industrinya, bisnisnya. Iya, iya. Nah, sebentar dari Kep Hamka, prioritasnya adalah timnas, kompetisi atau liga diprioritaskan, kemudian ada usia dini juga, dan juga infrastruktur. Sebenarnya nggak jauh beda. Memang inilah yang menjadi concern dari Iya. pelaku dan juga pecinta sepak bola dengan supporter yang melihat bagaimana tidak hanya timnasnya yang ingin kita lihat maju, tapi juga bagaimana Usia akar-akarnya, dini. yang generasinya bisa untuk long term project-nya berjalan sampai ke depannya bagus terus sampai menuju Indonesia emas ya. Oke, dia dari segmen kick-off pertama kita masuk ke segmen Water Break. Oke. Ini dia. Saya sudah kalahin orang Belanda. Oke, orang Belanda udah kalah. Kalah. Siapa lagi? Siapa kalah? Hapner? Bukan. Bukan. Justin Laksana. Justin Laksana. Justin. Kenapa bukan? Saya sudah kalahin Presiden Stand Up Indo. Oh, Ajas doa oke. Ibu. Sekarang Oke, saya akan Rengga. kalahin pemain. Oke, ini pemain. Oh iya, Oki Rengga juga. juga Iya, kalah. pemain juga. Pemain Sudah juga kalahin. dia. Oh, Coach Jasi sudah sini. Sudah, lah kan namanya Iya, langganan memang di sini di sini. dia. Kita sekarang masuk ke segmen Water Break dengan pertanyaan pertama ini surveinya dari AI. AI. Oh, Jadi nggak bisa nyalain saya, Oh, tidak nyalain oke. tim produksi. Family 100 berarti Jadi ya. AI yang ini. Tapi kita Toskoin dulu dong. toskoin dulu ya sebelum gua kasih pertanyaannya. Cap tetap MU? MU. MU, Atau mau betul. Nicole? Oke. MU Andy Cole. Nicole pelan aja ya. Di situ. Udah asbak buat apa emang? Andy Cole. Nicole. Nicole. Ini asbak Ambil. kan? Bapak rokok aja, Mama. Rokok. Udah santai. Masih bisa tahan, Cap. Iya, Lu buat apa nih? Kalau udah asam banget tadi saya lupa.
Oke, Nicole mau ambil apa lempar? Ambil. Oke, pertanyaannya. Oke. 5 pesepak bola dengan kartu terbanyak sejak era 2000. Dunia ya. Dunia. Kartu terbanyak sejak era 2000. Sejak era 2000. Sergio Ramos. Jawaban Mamat untuk yang pertama. Kita lihat survei membuktikan Sergio Ramos. Ada bunyi apa? Nomor satu saya. Ini Ramos doang. Ramos. Oke, kemudian Mat. Saya kedua. Kedua saya Pepe Portugal. Dan juga Real Madrid dan juga bukan Porto. Simone Pepe Italia. Bukan. Pepe kita lihat apakah ada Pepe? Ada. Tapi Saya nomor berapa? Nomor 5 lagi. Dia listingannya kagak kelihatan ya. Kalau kayak gini kalah saya pasti. Nomor 5. Ada lagi, Mat? Saya lagi ya. Iya. Saya lagi. Kalau saya ini pemain Indonesia nih, biar Cap Hamka tahu ya, tapi nggak ada yang tahu datanya ya, karena nggak ada statistiknya. Iya. Kalau Indonesia, Hamka lah di situ. Yang tadi ya Ramos. Tapi menurut lu siapa Cap? Yang kartu terbanyak di Indonesia? Kakak Jack. Itu juga keras banget sih. Kayaknya dia sedikit karena langsung merah. Kakak Jack Kombe langsung merah tuh. Saya lagi. Masih ya kan, masih sampai salah. Saya lagi ya. Sabar. Charles Puyol. Apakah ada Charles Puyol? Kita lihat survei buktikan. Tidak ada. Giliran Cap Hamka. Masih ada waktu Cap untuk bisa mengejar poin dari Mamat. Poin Mamat sementara 60 tuh. 60 saya. Nomor 1 Ramos 50. Kalau sapu bersih di atas saya 70. Bisa. 90. Roy Keane. Apakah ada? Dikunci jawabannya? Ya. Roy Keane, survei membuktikan. Tidak ada. Saya. Ini lanjut apa ini? Dua kali ya. Oke. Saya udah lama. Saya ya. Ya. Alessandro lagi. Gennaro Gattuso, The Rhino, badak nih dari Italia. Apakah ada Gennaro Gattuso? Survei membuktikan. Tidak ada. Gattuso bersih ya. Kesempatan terakhir, Cap. Boleh kasih clue nih. Giliran ke saya. Kalau begitu adil dong, dari saya sudah kasih clue. Saya juga tidak tahu. Boleh. Cluenya. Dari awal boleh. Ini sih giliran Cap nih. Cluenya susah-susah, jangan. Cluenya nih ya. Cluenya susah. Oke. Dia adalah pemain Brazil. 30 detik. Carlos Melo. Oke. Felipe Melo ya. Felipe Melo, survei membuktikan. Ada. Juventus padahal. Nyebut. Kemudian ini juga pernah di klub yang sama dengan Felipe Melo. Posisinya adalah gelandang juga, rambutnya cukup nyentrik. Jangan langsung sampai begitu. 30. Apakah ada 15, 14, 13, 12. Ada waktu. 11, 30. Masa baru dimulai? Nah, 29, 28. Ada lagi tidak juga. usah, jangan kasih clue lagi. 26, 25, 24. Clue itu 1 bukan 3. Oh iya, 1 doang. Iya, udah tadi 20, 19, 18, 17, Tim Felipe Melo. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jawab. Udah zaman sama Felipe Melo. 4, 3. Sudah. Gagal. Oh, gagal. Jawabannya adalah Arturo Vidal dan juga Dani Alves. Kan Vidal pernah di Juve juga kan? Salah satu terbanyak. Ya, gue juga baru ya berarti dia kasar banget waktu main. Ini dia. Nigel de Jong, Van Bommel gitu nggak ada. Nggak ada. Karena pemain paling saya benci. Karena dia final Piala Dunia nendang dadanya nggak kartu kan? Nggak kartu merah sama Howard Webb. Sementara berarti Mamat mendapatkan 60 poin. Cap Hamka mendapatkan 40 poin. Itu dia. Kita berlanjut. Weh, sabar. Saya belum yang kedua loh. Yang kedua apa? Udah. Kan udah 2 kali. Kita lanjut ke saya unggul ya. Saya unggul ya. Sementara beda 20 poin. Sekarang ini jawabannya rata-rata air karena tidak ada statistiknya. Ini lebih ke AI yang mensurvei. Oke. 5 pemain sepak bola paling bengal menurut AI. Ini dunia ya. Ya. Tidak usah pakai clue. Silakan berarti dari Cap Hamka duluan. Mau ambil apa lempar? Ambil, oke. Siapa dulu Cap yang pertama? Pepe. Kita lihat apakah ada Pepe Portugal. Pepe, survei membuktikan. Ada di sana, tetap ada, emang bengal banget nih orang ya. Nomor berapa?
Nomor 3, dapat 30 poin berarti. Hamka. Berikutnya, Cap. Gattuso. Gattuso, pemain paling bengal. Apakah ada Gattuso di sana? Survei membuktikan Gattuso. Tidak ada. Oke, masih ada satu kesempatan lagi, Cap. Nanti kalau dia Saya. gagal. Ya. Pemain paling Bengal. Balotelli. Balotelli, why always me. Why always me. Kita lihat. Itu bengal di dalam dan luar lapangan. Apakah ada? Bakar Balotelli. rumah sendiri kurang Iya, bengal apa. Bener. Mario Balotelli, survei membuktikan. Ada. Nomor berapa tuh? Kok Nomor 5. Kok nomor Ayo. 5 Balotelli? Ayo, Mas. Saya lagi. Nanti ada lagi. Pemain paling Bengal. Eric Cantona. Eric Cantona, nendang penonton dengan tendangan kungfunya. Ya. Apakah ada? Eric Cantona, kapten gue nih. Eric Cantona, survei membuktikan. Tidak ada. Ayo, Cap. Roy Keane. Nah, ini mungkin bisa ada. Tadi Saya jawaban antara pertama dua itu tidak ada. tadi sih. Roy Keane kali ini dari Cap Hamka. Survei membuktikan. Apakah ada? Roy Keane. Ada Roy Keane, nomor 2. Siapa lagi Cap Hamka? Lewatin Masih ada saya. kesempatan nih. Ada 2 nama lagi yang belum keluar menurut AI. Pemain paling bengal dalam sepak bola. Ramos. Sergio Ramos. Kita lihat. Sergio Ramos. Survei membuktikan. Sergio Ramos. Ada nomor 1. Yes. Ayo Cap, sabu bersih Cap. Oke. Satu lagi Cap, siapa Cap? Bengal. Mau kasih clue nggak nih? Nggak usah. Clue mulu ini orang. Silakan Cap. Nggak pakai waktu kan ini? Pakai. Belum. Waktu udah 3, 2. Belum nyala itu, belum nyala. Banyak sebenarnya, cuma harus pilih yang benar Iya, kan? iya, menurut AI ini. AI. Memang. Ya, agak absurd memang AI ini. Ya Allah baru diwaktuin. Udah dari tadi, udah 3 kali mikir baru diwaktuin. Masih ada waktu Cap, 20, 19, 18. Luis Suarez. Luis Suarez yang suka gigit-gigit orang itu. Luis Suarez. Survei membuktikan. Oke, terakhir Mat. Kesempatan untuk mencuri 20 poin. Nomor 4 yang masih kosong. Pemain paling bengal menurut AI. Oke, 19. Weh, Bapak ini lama saya barusan ini. Saya barusan ini. Astagfirullah. Pressure. Aduh, siapa ya? Pemain paling Bengal. Begitu 10 detik gue kasih clue 1 biar lo kasih. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. iya. Nendang orang sembarangan. Zlatan Ibrahimovic. Baku pukul sama Lukaku, titik tertinggi dalam survei karirnya. buktikan Ibrahimovic. Gile. Berapa sekarang? Dapat semua. Wih, saya jekal aja. Berapa sementara? Berarti totalnya Muhammad 90, Hamka 160. Iya. Iya ini. Kan 50, 30. Hamka 160, 120. Muhammad 90 sementara Oke. Hamka memimpin. Sekarang saya ya. Sementara ya. Kalau di Indonesia siapa yang paling bengal menurut? Hamka Hamzah. Hamka Hamzah. Tetap aja. Coba 5. Ah, 5. 5. Hamka Hamzah. Yang baru-baru apa? Lama juga. Panjang masa udah. Hamka Hamzah. 5-5-nya Hamka Hamzah. Enggak. Hamka Hamzah. Mauli Lesi. Immanuel Wanggai. Wah iya, Manu kena mulu kartu sih. Immanuel Wanggai. Iya, siapa lagi ya? Haryono. Di dalam lapangan ya. Bengalnya itu dalam lapangan. Iya. Habis itu satu lagi. Siapa lagi ya? Bio Paulin. Bio Paulin. Oke. Serem itu. Versi Cap. Versi Maksudnya Cap. tadi siapa selain Jack Comboy udah sebut kan? Jack Comboy. Terus siapa lagi? Banyak sih. Banyak. Yang, Bengal semua pemain bola itu. yang paling serem, Cap ngeliatnya juga dulu ketemu di Ya lapangan. pasti Bio. Hah? Bio. Paulin. Bio Paulin oke ya. Persipura tuh backnya ngeri semua. Bio, Iqbal Nevo sama Jack Comboy. Ya keluar satu masuk ini. Iya, ini juga. Masuk. Emang dicari yang begitu ya. Belakang. Bengal berarti memang. Itu pemain yang paling terlihat alim seliga Iya, Indonesia iya, adalah iya. Ricardo Salampesi karena Iya. berada di tengah-tengah Iya. pusaran ini. Kirinya Ortiz. Oh, iya, itu Ortiz juga dan kakak keren Ortiz. semua sih itu. Tapi bengal semua emang. Bengal. Siapa lagi? Bio. Jack Bio, Comboy. Kuncoro. Kuncoro. Siswantoro. Iswantoro. Tuh serem-serem tuh. Zaman dulu main kan. Iya. Bahar Muaram. Itu main mana? Gua nggak tahu. Mabanya Senawi. Oh. PSM. Senawi. PSM terus dari PSMS nih
Ada juga banyak sih serem-serem dulu main bola. Kayaknya itu saya bilang zaman dulu tuh main bola Lebih serem sih memang. leher ya. Ya, iya. Bukan tiang lagi, leher setengah leher. Kalau nggak kuat-kuat ya pensiun dini. Maaf dulu. senior. Zaman dulu nyari VAR nggak ada Tidak VAR-nya. ada, tidak ada. Nggak ada. Oke, kita masuk ke pertanyaan penentuan dalam segmen water break. Ini dia. Oh. 5 pemain sepak bola paling baik hati menurut AI. Itu pertanyaan paling Ada pertanyaan paling baik hati. bertanya. Saya Iya, lo dulu 5. Lionel Messi. Lionel Messi. Masa Messi baik sih? Ya kan Kita lihat ya. ini brandingannya Messi begitu. ya. 5 pemain bola paling baik hati karena nggak pernah selingkuh. Oh, bukan. Enggak, nggak Bukan pernah. itu, Ya, bukan itu. baiknya Bukan. apa nih menurut Anda? Istrinya dari kecil itu terus gitu Iya, kan. iya. Ya kita mungkin Istrinya dari kecil, pacarnya. pacarnya Pacarnya. dari istri maksudnya. Udah nikah belum ya? Gua nggak tahu deh. Udah nikah lah. Udah nikah ya. 5 main tadi Lionel Messi. Lionel Messi. Survei membuktikan Lionel Messi. Tidak ada mat. Kalau unyu-unyu Messi udah nggak ada Silakan siapa? dia Yang... paham kah? 30, 29. N'Golo Kante di saat main pada pakai sports car dia pakai Mini Cooper. Hati-hati apakah ada N'Golo Kante? Ada. Nomor berapa? Nomor 2. N'Golo Kante. Silakan Cap. Siapa lagi Cap? Sadio Mane. Sadio Mane. Itu di kepala saya. Itu di kepala saya. Dia Bangun bangun masjid. bola. Rajin sholat Jumat di Inggris, terus bikin komplek di kampung halamannya. Apakah ada Sadio Mane? Baik hati. Menurut AI ini dia. Survei buktikan ada nomor berapa dia? Udah menang. Nomor 1. Udah menang, udah. Gak apa-apa Cap. Lu bantah Ini Cap. kalau kita ikut family 100 ini Iya. yang ada hadiah khusus bola. Ayo Cap, siapa lagi Cap? Ah, Sapu bersih Cap. Permalukan Mamat Cap kalau bisa Cap. agak susah juga tapi ini harus Baik dipikirkan. hati tuh ini relatif. Iya makanya. Baik secara muka. Baik secara Charles Puyol. Charles Puyol. Kita lihat apakah ada Charles Puyol. Survei membuktikan belum ada kali ini. Tidak ada ya. 30, 29. Sabar dulu. Orang masih mikir. Baik hati Baik ya. hati menurut AI. Babak ini nggak boleh dikasih clue ya. Hah? Ini babak nggak boleh? terakhir nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Mamat nggak boleh karena dia jahat. Karena dia 25. Sabar dulu. 23, Berjalan. 22, Berjalan. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, Siapa ya? Baik hati. 14, 13. Yang bangun pesantren siapa aja? Bangun-bangun pesantren. Nggak ada. Yang Nggak dicatat di dunia kalau Iya, bangun pesantren. apa? Itu Sadio Mane kan Dari karena mana ya? itu. Dari mana ya? Bikin masjid. Saya bikin ya. lembaga. 2, 1. Del Piero. Del Piero. Nomor lari. Dari muka aja dah. Dari muka baik-baik Del dah. Piero ngapain? Gak ada yang inget selain datang ke Indonesia iklan ekstra itulah pokoknya. Iya. Del Piero. Survei yang membuktikan. Tidak ada. Abis Mamat. Cap. saya baru Baru satu. Oh iya. Mamat. Cap lagi sekarang. Ronaldinho. Oh, 2 lo. Ini terakhir Cap nih. Ronaldinho. Ronaldinho yang suka main perempuan dan juga kepala. Iya, apakah orang baik masuk hati penjara, menurut Cap. AI? Baik hati. Survei membuktikan Ronaldinho pasti tidak ada. Sekalian Adriano, sekalian Adriano. Pemasukan paspor. Nggak ada. Adriano dari Kirain Alves. di dalam lapangan doang baik nggak pernah kartu kan di luar juga di itu. Di luar juga di. Karena dia Astaga. yang di tackling, dia nggak pernah tackling orang. Dia skill di tackling. Baik hati. Oke, kita buka sisanya. Nomor 3 pemain bola paling baik hati menurut saya ada siapa? Juan Mata. Juan Mata. Kemudian Tidak kepikiran. Ya. di nomor 4 ada Oh, Muhammad salah. Salah. Banyak dari Afrika Dan ya. ada Kakak yang diceraikan istrinya karena terlalu baik. Ya apa bedanya dengan Messi ini relationship? Enggak, karena Messi suka pernah ribut di lapangan. Sama istrinya Suka di lapangan. enggak. Sama pemain lain. Kakak juga pernah ribut dibilang. Oh iya, pernah di kamar Hendix ya, pernah juga ya. Iya. Mungkin Ini Bang Mamat udah pernah kalah nih. nggak pernah kalah, jarang kalah. Baru kali ini. Dibantai sama Cap Hamka. Dibantai. Kita lihat perolehan hasil poinnya. Cap Hamka 250. Mamat 90. Cepet aja nggak nyampe bos. Kalau pertanyaan dibikin itu jangan yang relatif. Itu mah relatif semua. Relatif semua. Dan kali ini yang waterback dimenangkan oleh Cap Hamka. Luar biasa.
biasa. Dapat hadiah nih. Dapat dari Apa hadiahnya, Pak? hadiah gas dari Sport 77. Kartu anggota Expo. Hadiahnya sebungkus sih Cap katanya ada. Oke. Ada asmak nih katanya. Sudah asam dia tadi. Iya, kalau asam tadi saya udah minta izin. Udah. Cap, kalau saya asam saya merokok. Aman. Tapi ternyata nggak asam. Jadi Udah aman. asam, ya. Kita masuk ke segmen terakhir VAR. Ini ada pertanyaan dari Rahmat, akun IG-nya Salehudin Rahmat 23. Pertanyaan atau pernyataannya adalah dana pemerintah untuk PSSI sudah seharusnya hanya untuk pengembangan usia muda, fasilitas timnas dan lain-lain, nggak perlu untuk klub Liga 4. Ini pernyataan dari dia. Menurut kalian gimana? Iyalah, Bener ya? untuk klub jangan. Enggak lah, kalau klub nah. Nggak perlu ya, Nggak karena perlu, nggak ya kan perlu. untuk Liga, apalagi Liga 4 dapat dari APBD kan rentannya. Tapi saya masih nggak setuju sih kalau Liga 4 dapat dari APBD juga sih. Apalagi dana itu gitu. Maksudnya saya masih percaya Liga 4 itu baiknya adalah kayak Galatama. Oh. Perserikatan dulu kan ada tim-tim perusahaan tuh. Ya perusahaan. Jadi enakan perusahaan, gitu. jadi dia juga ikut mengembangkan fasilitas olahraga. Iya, Jadi iya. perusahaan Betul. itu pakai CSR-nya kayak PFA. Benar. Nah itu bisa yang juga. jadi Liga 4. Apalagi kan ini Menteri BUMN, Betul. banyak Iya. dong produknya, Ya, ya kan? iya. Misalnya Anthem FC Nah, gitu-gitu. iya. Harga emas naik, harga Nah, gaji naik. itu kan. Ya, tapi Maksudnya, saya turun lebih semua setuju. nanti ke Liga 4. Enggak, jadi mereka tuh juga ikut bikin lapangan. Iya, Biaya iya, CSR iya. mereka untuk itu. Ya sekalian liganya ada. Jadi kayak Betul, Galatama sama Perserikatan Betul, dulu betul. gitu. Iya, betul. Kan kita lihat dulu semewah apa tuh Pelita Jaya. Iya. Setuju sama Iya, dia. Sriwijaya, Semen Padang kan perusahaan semua itu. Ya. Jadi artinya kita sudah merekap tadi bagaimana dana dari pemerintah yang memang sangat besar itu untuk sepak bola. Prioritas juga disampaikan oleh masing-masing argumennya dari Jenderal Mamat dan juga Kep Hamka terkait prioritas yang dibutuhkan tadi dari infrastruktur, dari kompetisi, dari timnas, dan juga sampai sepak bola putri pun juga dipikirkan, tidak hanya timnasnya tapi juga bagaimana kompetisinya juga berjalan. Dan juga tadi bagaimana di pendapat dari si siapa tadi, Saleha Rahmat tadi ya juga bilang bahwa setuju untuk pengembangan timnas fasilitas bukan untuk Liga 4 gitu ya. Memang Liga 4 harusnya tadi dari mungkin Mamat juga idenya sangat bagus. Seperti Galatama zaman dulu memang CSR dari sponsor-sponsor dari kantor-kantor yang memang sekaligus membangun atau mendevelop pemain-pemainnya untuk bisa juga punya kehidupan lah gitu ya. Tapi ya ntar bener kata kayak paham Kak, pada turun semua ke Liga 4. Ya nggak Aduh, apa-apa. kan nih. Nggak apa-apa. Kan di atas juga Tapi pemain kan asing mungkin- udah 8. Di atas juga pemain asing udah 8. Musim depan ini kayaknya 12. Iya. Daripada di atas tuh. Dan sudah sekian lama kita melihat Mamat akhirnya kembali kalah di segmen Water Break oleh Kep Hamka. Dan pastinya juga sudah mengakhiri dalam segmen. Ini membuktikan saya cuma kalah sama pemain bola bener. Ah, iya, betul. Kalau sama Presiden Stenapindo, Ya. Menir dari Bener, Belanda, Ya, masih betul. bisa ya. saya di atas. Tapi kok dari Belanda bisa kalah? Berarti wawasannya lebih Soalnya Karena saya nonton Liga 1. kalau ditanya soal pemain Indonesia udah buta dia. Udah buta. Main Udah Liga buta. Indonesia. Udah buta. Main timnas buta. Tapi kalau buta. ditanya pemain Belanda tahu Tahu semua dia. Ya, makanya saya unggul karena kita selip-selip pertanyaan Indonesia juga. Ya, udah kalah dia. Itu yang harus diundang ya Pak Mamat di mana di stasiun-stasiun yang lalu nih. Parah banget. Iya dong. Parah banget. Pengetahuannya lebih Parah banget ini. ini orang adu domba. Enggak, ku Justin dong. Pemahaman lebih Ini ini. pecah ini. Karena karena kita tinggal di mana? Di Indonesia. Kecuali kita di Eropa ya sepak bola Eropa yang kita ini. Anda tanggung jawab Iya, Menir ya. iya, Anda bener. Silakan. Anda tanggung jawab sama VOC ya. Kalau sepak bola Eropa, sepak bola luar boleh dia menguasai, tapi kita tinggal di Indonesia. Jadi harus Anda tanggung paham. jawab ya. Undangin. Jangan ikut-ikutan. Anda yang anjing. Saya hanyalah super subnya Ibnu di sini. Nggak urusan sama coach di sana. Aman, kunci santai. Terima kasih pasti buat sobat sport yang sudah menyaksikan. Terus sekali thank you Kep Hamka Ya, sudah sama-sama, hadir di sini. Pak Haji, Dan juga sama-sama. penjahat kita yang selalu hadir. Nggak pernah absen karena kalau tidak ada Mamat tidak ada kejahatan di dunia ini ya. Akhir kata saya Haji Sana pamit. Sobat sport sampai ketemu di versus episode berikutnya. Bye bye. Dadah.